Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita saling mengingatkan ya, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini sekarang aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, yang aktivitasnya yaitu itu aja ya teman-teman. Aktivitas kali ini nggak jauh-jauh dari dapur ya. Tadi aku awali dengan masak nasi. Aku masak nasinya tadi Magicom baru ya teman-teman. Cuman bukan Magicom baru yang baru beli. Cuman barunya itu bukan Magicom aku yang sebelumnya gitu loh teman-teman. Nah, Magicom ini adalah Magicom keponakan aku. Dia itu kan kuliah ya di Palembang. Nah, Magicomnya ini nggak kepake lagi. Jadi alhasil dibawalah ke sini dan nganggur. Ini jadi mama mertua aku ya suruh aku yang pakai. Karena Magicom aku yang sebelumnya itu lumayan besar untuk aku masak nasi. Cuman beberapa cangkir aja. Nah, kalau Magicom yang biru tadi lumayan pas gitu ya, sesuai dengan apa yang aku masak gitu, nggak terlalu banyak. Di sini aku mau masak-masak ya teman-teman. Nah, ini aku potong sawi pahit ya kalau kita bilangnya. Rencananya aku mau tumis dan nanti ada ikan sarden ya. Ikan sardennya pun aku mau goreng. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini ya. Simak sampai habis, mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video ini. Sambil nemenin aku masak biar kalian gak bosen ya teman-teman. Karena aku ya masaknya itu aja gitu. Nah, aku mau sharing nih, sharing tentang membedakan kebutuhan dan keinginan. Aku itu kan beberapa hari ini mau belajar lagi kehidupan yang sederhana. Sebenarnya aku sudah sederhana ya, sederhana banget ya. Menurut aku sudah mulai belajar budgeting lagi gitu ya teman-teman. Nah, meskipun aku mengaku kehidupanku itu yang sederhana banget, ada kalanya kita itu kayak yang lupa diri gitu loh teman-teman. Makanya aku selalu belajar lagi, buka video-video yang aku sebelumnya buka ya, biar mengingatkan diri kita. Jadi ketika kita saat merasa wah aku kayaknya ini sudah mulai nggak kekontrol nih dengan barang-barang atau yang sebagainya, jadi aku buka lagi video-video yang aku sering tonton. Emang video apa yang aku suka tontonin ya atau aku simak, yaitu tentang hidup minimalis, tentang ya keuangan, tentang frugal living dan sebagainya. Nah, salah satu channel yang aku suka simak ya teman-teman adalah channelnya Gloria Parinusa. Beliau itu suka banget bahas tentang kehidupan minimalis dan sebagainya. Itu sangat memotivasi banget ya ketika aku ngerasa udah agak sedikit gak kontrol, aku pasti balik lagi ke channel itu. Nah, untuk beberapa hari atau beberapa bulan ini aku itu ngerasa sudah kayak lebih gak kekontrol, jadi aku balik lagi ke video itu, yaitu channelnya Mbak Gloria Parinusa. Nah, aku mau sharing nih apa yang aku dapatkan dari video tersebut gitu ya teman-teman. Jadi aku sharing ini tujuannya untuk aku sendiri terutama ya. Kalau ada yang mau menerima dengan baik ya tergantung pribadi masing-masing. Kalaupun ada yang menerima dengan baik ya alhamdulillah banget. Jadi aku belajar nih ya di situ, beliau itu menjelaskan atau menerangkan membedakan kebutuhan dan keinginan. Cuman aku nggak ambil terlalu plek-ketiplek gitu ya teman-teman. Aku juga cari-cari sumber yang lainnya. Nah, aku mau sharing nih ya tentang membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi apa sih beda dari kebutuhan dan keinginan itu? Kebutuhan itu kalau menurut sumber yang aku baca adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya.
Ya, maksudnya adalah sesuatu hal yang harus kita penuhi ya teman-teman, seperti sandang, pangan, dan papan. Contohnya kayak pangan ya, pangan itu adalah kebutuhan makan kita sehari-hari ya. Kalau kita nggak memenuhi kebutuhan makan kita, ya lapar dong ya teman-teman. Kalau lapar kita nggak ada energi, lesu, letih gitu, untuk bekerja pun nggak ada tenaga. Begitupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, sedangkan keinginan adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki, tapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Ya, maksudnya contoh kayak pakaian ya. Pakaian sebenarnya dasarnya itu adalah kebutuhan. Cuman ketika kita sudah banyak pakaian, lalu kita naksir dengan ada pakaian yang menurut kita, wah ini cantik banget, kalau aku punya bakalan aku yang makainya tambah cantik, terus orang-orang pada terpesona ketika ngelihat kita ya. Nah, padahal ya kalau nggak dibeli pun itu nggak jadi masalah ya, karena kita itu masih punya banyak stok baju-baju yang lainnya. Pada tahun 1700-an, hiduplah seorang Denis Diderot ya teman-teman. Beliau ini adalah seorang penulis dan filsuf, penulis ensiklopedia. Mendengar kesulitan Denis Diderot, Catherine the Great, seorang ratu di Rusia, ditawarlah perpustakaan. Dibelilah dengan harga 1.000 pound sterling. Pada saat itu 1700-an teman-teman, 1.000 pound sterling itu banyak banget. Denis Diderot dengan senang hati menerima. Barang yang pertama dibeli Denis Diderot adalah jubah. Jubahnya itu bagus banget. Dia sayang banget sama jubah tersebut. Suatu saat dia itu ngaca-ngaca gitulah teman-teman. Nah, saat ngaca-ngaca dia itu melihat barang-barang di sekitarnya. Kemudian dia itu merasa bahwa barang-barang tersebut tidak sesuai dengan jubahnya. Karena dia merasa barang-barang miliknya itu tidak sesuai dengan jubah-jubahnya, jadi digantilah barang-barang tersebut dengan barang-barang yang mewah. Contohnya ya kayak kaca, saat ngaca tersebut diganti dengan apa gitu ya yang lebih mewah lagi. Terus alat-alat dapurnya yang awalnya misal harga 10 ribuan diganti yang jadi jutaan gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan jubahnya. Karena dia tadi merasa bahwa barang-barang yang ada di sekitarnya itu tidak sesuai dengan jubah yang mewah yang dia pakai. Akhirnya uangnya habis untuk memenuhi keinginannya hanya karena satu jubah. Reaksi pembelian seperti ini dikenal dengan istilah The Diderot Effect. Adalah suatu kondisi di mana orang akan cenderung membeli barang baru untuk melengkapi barang yang sudah dimiliki. Nah, kayaknya kita sering ya teman-teman ngerasa seperti itu. Terutama aku pernah banget ketika aku membeli suatu barang lalu kemudian merasa harus ada barang-barang yang lainnya untuk memenuhi atau mendampingi satu barang yang aku beli tadi. Nah, ada beberapa cara membebaskan diri dari efek The Diderot ini ya teman-teman. Salah satunya, sebelum membeli sesuatu cek dulu kebutuhan apa keinginan. Nah, sebelum kita itu pengen beli sesuatu, lihat dulu nih, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau butuh, kalau nggak punya itu kita akan begini. Kalau keinginan hanya sekedar keinginan, ya kita nggak apa-apa gitu, nggak punya itu. Tapi kalau kita pengen nih ya teman-teman, misal ya, cuman alhamdulillahnya kita ada budget untuk makan cukup, ya nggak jadi masalah. Yang takutnya kita itu pengen beli sesuatu, cuman biaya atau budget makan kita itu habis hanya untuk satu barang tersebut. Nah, itu yang nggak boleh. Yang kedua adalah jauhi faktor pemicu. Nah, sesuatu yang sering terjadi itu pasti ada faktor pemicunya ya teman-teman. Contoh kecilnya saat kita buka marketplace di HP, misalnya scrolling, kita cari tuh misalnya sepatu baru atau daster atau yang lainnya. Nah, nanti dari marketplace-nya itu, dari pihak mereka merekam apa yang kita cari, kemudian dimunculkanlah sesuatu yang lainnya yang terkait apa yang kita cari. Karena sering muncul yang cantik-cantik, yang unyu-unyu, jadi kita itu tertarik, ujung-ujungnya kita beli. Nah, kalau bisa jauhi faktor-faktor yang seperti itu ya teman-teman.
Yang ketiga adalah beli barang yang bisa digunakan dengan barang yang sudah ada. Contohnya seperti ini ya, saat kita ke pasar atau kita lihat marketplace, kita tertarik dengan suatu barang. Nah, kita lihat tuh barangnya, ada nggak yang cocok dengan barang-barang kita yang ada di rumah nih. Misalnya kayak aku ya, aku pengen beli khimar ini, warnanya ini ya, warna misalnya ungu. Nah, aku harus lihat dulu aku di rumah atau gamis-gamis aku ada nggak sih yang cocok dengan warna ungu tersebut dengan khimar tersebut. Kalau nggak ada yang cocok, ya udahlah ya, nggak usah dibeli daripada kita ujung-ujungnya beli dan ujung-ujungnya pun boros. Enak mah kalau dibeli dipakai. Lah ini sudah dibeli malahan nggak dipakai-pakai gitu loh teman-teman. Yang keempat, terapkan one in one out, yaitu beli satu beri satu. Jadi sebelum kita membeli suatu barang atau pakaian ya, kita lihat dulu nih, ada nggak sih salah satu barang yang memang harus keluar gitu ya, yang memang kita sudah nggak pakai lagi tapi masih bagus gitu ya, kita kasih dengan orang lain atau ya kita buang aja kalau memang nggak layak lagi pakai. Itu sudah aku terapkan ya teman-teman, sistem seperti itu sudah lama banget dan alhamdulillah itu berpengaruh banget menurut aku. Aku biasanya itu beli gamis gitu ya, aku lihat dulu nih di lemari aku ada nggak sih gamis yang nggak aku ingin pakai lagi gitu. Jadi kalau masih bagus aku kasih ke orang, kalau memang pun nggak bagus lagi, nggak layak lagi dikasih, ya aku buang aja atau aku jadiin lap. Dengan sistem seperti itu insya Allah akan membantu lemari kita ya teman-teman, karena aku ngerasain banget. Jadi kalau kita masuk satu nih barang ya, nggak akan sumpek ya lemari, karena satu masuk satu keluar. Yang terakhir adalah belajar mengendalikan keinginan. Setiap manusia itu teman-teman pasti punya keinginan ya, mau upgrade barang-barang yang ada di rumah kita atau barang-barang yang kita miliki. Nah, contoh kecilnya misalnya kita sudah punya HP merek A, pengen update lagi nih yang merek B. Ada keluaran terbaru lagi nih, kita pengen beli juga ya, padahal mah fungsi HP ya itu-itu aja, sama aja gitu. Cuman bedanya mungkin dari kualitas kamera dan sebagainya. Punya HP yang nggak canggih-canggih amat pun ya nggak jadi masalah ya, padahal kan fungsi HP itu yang nggak jauh-jauh dari chattingan, terus internet, sosial media, ya fungsinya itu-itu aja gitu ya, nggak ada yang terlalu istimewa, sama aja, nggak jauh beda. Jadi kita itu harus sadar bahwa keinginan adalah sesuatu yang muncul karena pikiran kita, bukan karena kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, itulah beberapa sharing aku ya teman-teman tentang mengenai cara membedakan kebutuhan dengan keinginan. Semoga sharing aku ini bermanfaat ya teman-teman, Masya Allah. Nah, videonya aku sudah selesai nih masak-masak ya dari tadi sambil cerita-cerita. Ini aku sudah selesai numis sawinya dan juga sudah selesai goreng-goreng ikannya ya teman-teman. Oke, aku mau ucapin terima kasih dulu buat yang sudah nonton video ini sampai detik ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang baru bergabung selamat datang. Kalau yang baru nemu channel aku, kalau yang suka boleh ya di subscribe, di like dan komen serta share video-video aku, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya jadi saat aku punya video terbaru kalian gak ketinggalan. Tidak ada niat untuk menggurui sedikit pun, karena aku sharing ini aku mau berbagi untuk diriku sendiri terutama. Jadi kalau ada teman-teman yang termotivasi dan bermanfaat untuk kalian ya alhamdulillah. Dan ini adalah hasil dari masak-masakan aku hari ini ya teman-teman. Masya Allah, tada nih ya ikannya sama sayurnya. Sekian ya video hari ini, sampai jumpa video selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.